Ustadz izin bertanya, bagaimana kiat-kiat menatapkan hati supaya tidak pernah lelah dalam mohon ridhonya dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi apapun? Terima kasih Pak Ustadz, barakallah. Boleh langsung dijawab. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu semangat, maka badan jadi ikut semangat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu rusak, sakit, lemah, maka badan ikut menjadi lemah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan kolbu, atau jantung, atau hati, atau jantung hati, atau spirit. Orang Barat menyebutnya dengan soul, jiwa. Dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya kita nyatakan itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ada yang material, kulit, tulang, bulu, kuku, benda, fisik. Tapi ada yang metafisik. Nah, itulah dia batinnya, jiwanya, ruhnya, spiritualnya, kolbunya. Nah, bagaimana supaya dia tidak lelah? Sama seperti badan kita, badan ini perlu vitamin, perlu air putih, perlu makanan, 4 sehat 5 sempurna. Maka kolbu, jiwa, hati kita ini juga perlu itu. Di antaranya ya ini, tausiah ini. Dengarkan ceramah. Kadang saya mendengarkan tausiah Ustadz Adi Hidayat, mendengarkan tausiah Ustadz Arifin Ilham almarhum, video-video beliau yang lama, mendengarkan tausiah Ustadz Zainuddin MZ, mendengarkan tausiah Buya Hamka. Buya Hamka itu kalau kita ketik di YouTube, tausiah Buya Hamka suaranya masih ada. Ya, mendengarkan tausiah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, mendengarkan tausiah Syekh Ali Jum'ah, hampir tiap hari saya terus mendengar. Itu adalah asupan energi untuk hati kita supaya tidak lelah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita sering bersilaturahim dengan para habaib, dengan ulama. Kadang saya datang ke rumah mereka, saya tidak ada bicara apa-apa. Hanya datang, salaman, cium tangan, duduk, mendengar mereka bicara, nasihat. Itu terasa semangat kita bangkit, fresh. Nah, ini juga bagian dari imun. Kalau imannya kuat, imunnya kuat, COVID-nya lemah. Tapi kalau sudah imannya turun, imunnya jatuh, COVID-nya kuat, kita nyungsep. Kita yang tumbang. Oleh sebab itu ini bagian dari bagaimana menguatkan jiwa. Kemudian membaca Al-Quran. Baca Quran itu juga membangkitkan semangat. Paling tidak kalau sanggup semua Quran, kalau tidak hatinya Quran Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu juga membuat hati kita tidak lelah. Yang keempat, melihat orang yang lebih rendah dari kita. Datang ke rumah sakit, melihat orang sakit, melihat orang koma, melihat orang mati, melihat orang yang kena musibah, ada yang kebakaran, ada yang patah, ada yang macam-macam. Pergi ke panti asuhan, pergi ke panti jompo. Itu pesan Nabi, unzur ilaman huwa asfala minka, lihat ke bawah. Yang kelima, banyak-banyak berzikir dengan Allah. Astaghfirullahalazim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu semua adalah energi yang membangkitkan semangat supaya hati kita ini tidak lelah. Kalau hati kita fresh, hati kita semangat, hati kita kuat, maka fisik ini ikut saja. Jadi banyak jamaah bertanya ke saya, Ustadz makan apa, Ustadz minum apa, suplemennya apa, tak ada. Hanya yang saya ucapkan itu saja. Karena kalau sudah hati kita semangat, maka badan kita ini tinggal ngikut aja. Badan kita ini seperti cangkang kulit keong, bekicot, atau ciput. Dia menjadi hidup kalau isi di dalam masih hidup. Tapi kalau sudah isinya mati, maka kulit kerang, kulit siput, kulit keong akan lapuk, mati. Kenapa? Karena isinya sudah mati. Isi di dalam itu adalah hati, jiwa, roh, spiritual, soul. Maka itu yang mesti kita pupuk terus. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab.